Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel Pegulu Ilmi. Jangan lupa subscribe dulu ya, yang belum subscribe, like, comment, and share ya. Nah, baik, kali ini kita akan belajar tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan dan pembelajaran 3 untuk kelas 5 SD. Selanjutnya, sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Kali ini kita akan membicarakan tentang zaman kolonial Belanda ya. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Penduduknya biasanya menanam kopi secara bebas, dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial atau pemerintah menjajah. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Sistem tanam paksa masih di dalam pemerintahan kolonial Belanda. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan di antaranya sebagai berikut. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor. Ekspor itu menjual ke luar negeri gitu ya. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak bekerja untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun atau 1/5 tahun. 1 tahun 12 ya, 12 bulan dibagi 5. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, itu 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali pada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen. Pada zaman tanam paksa, tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Maksudnya kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab. Kalau ada gagal panennya, pemerintahan kolonial Belanda tidak mau menanggung kerugiannya. Jadi kalau gagal panen, rakyat Indonesia yang disuruh menggantinya. Sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda masih kita lanjutkan ya. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Kedua, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan merajalela itu di mana-mana ya, menyeluruh, terjadi di seluruh wilayah gitu, maksudnya merajalela. Bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan, Jawa Tengah ya, yang mengakibatkan banyak kematian. Jadi akibat tanam paksa itu banyak sekali kerugian yang diderita rakyat Indonesia pada masa itu. Selanjutnya, tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker. Nah, beliau mempunyai nama samaran Multatuli. Ini adalah Bapak Edward Douwe Dekker. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Make Haveler. Edward Douwe Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia.
Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah apa sajakah yang diambil atau yang diusulkan oleh Deusdecker atau Edward Deusdecker? Langkah-langkah tersebut lebih kita kenal dengan 3C gitu ya. Apa saja 3C? A. Pendidikan atau edukasi. Kita ambil C-nya yang belakang untuk memudahkan anak-anak mengingat ya. Membantu saluran pengairan atau irigasi. Selanjutnya, ketiga adalah memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau kita lebih sering menyebutnya transmigrasi. Ini yang saya maksud 3C. Edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Ini istilah saya saja ya, untuk memudahkan anak-anak mengingatnya ya, atau lebih dikenal kita dengan politik etis ya, atau politik balas budi gitu. Selanjutnya kita berlatih yuk. Ayo temukan kosakata baku dan kata serapan pada kalimat yang berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian carilah artinya di kamus. Ya, kalau bisa di kamus besar bahasa Indonesia, atau bertanya pada guru, atau berdiskusi dengan teman-teman. Perhatikan cara menggunakan kamus itu sebagai berikut. 1. Pilih kata ya, ini maaf tulisannya kurang lengkap ini. Pilih kata yang diinginkan, bukanlah kamusmu, cari daftar kata-katanya misalnya dengan huruf P gitu ya. Setelah itu dalam daftar kata yang berawalan huruf P, carilah kata yang dimulai dengan huruf P, misalnya seperti itu ya. Ayo lanjut kosakata pada bacaan di atas. Pada bacaan tersebut contohnya kosakata bakunya apa, wajib itu artinya apa, harus dilaksanakan. Kolonial itu baku, artinya apa, penjajah, dan seterusnya ya. Jadi sendiri ya. Sekarang kita yuk menulis yuk, kita mengingat kembali apa yang kita pelajari tadi. Apa tanam paksa tadi? Tanam paksa adalah sistem yang memaksa rakyat Indonesia menanam komoditas. Komoditas itu barang dagangan ya. Komoditas itu barang yang bisa dijual belikan. Sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas atau barang-barang yang bisa dijual tertentu dengan peraturan tertentu, harus ditentukan. Misalnya harus nanam padi, nggak boleh yang lain. Harus nanam tebu aja, nggak boleh yang lain, itu maksudnya ya. Nomor selanjutnya, siapakah yang menerapkan tanam paksa? Pemerintahan kolonial Belanda. Di mana tanam paksa dilaksanakan? Di mana tadi? Di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Dimulai sejak tahun 1897 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada kolonial. Dulu bebas nanam, setelah ada sistem tanam paksa semuanya harus diserahkan kepada penjajah Belanda. Apa akibat tanam paksa? Banyak tanah yang terbengkalai hingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, dan bahaya kelaparan. Siapa penentang tanam paksa tadi? Rakyat Indonesia dan siapa tadi itu? Multatuli tadi siapa? Ya, Deusdecker. Nah, sekarang anak-anak, kalian tahukah bagaimana rakyat Indonesia bereaksi terhadap pemerintah kolonial? Pada awalnya masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia juga mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan oleh orang-orang Barat. Orang-orang Eropa ini ingin memaksakan
memonopoli, menguasai perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Pada waktu itu kerajaan-kerajaan di Indonesia sangat makmur ya. Peristiwa perlawanan terhadap bangsa Portugis yang pertama ya, kita ke bangsa Portugis dulu. Nah itu seluruh wilayah kita lihat satu persatu ya. Setelah Malaka dikuasai oleh Portugis, tadi Malaka itu ya ujung Sumatera itu ya. Pada tahun 1511 terjadilah persaingan dagang antara perdagangan Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Sultan Ali Muhayyad Shah tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. B. Sultan Alauddin Muhayyad Shah ya tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor itu Malaysia ya. C. Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1612 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Malaka itu Sumatera. Sekarang Portugis, perlawanan rakyat terhadap Portugis yang ada di ini ya, ada Banda Island itu Pulau Banda. Kalau sekarang itu Maluku ya, yang ada di Maluku. Pada awalnya Portugis diterima dengan baik oleh rakyat setempat, rakyat Banda. Mereka diizinkan mendirikan benteng, namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap semena-mena atau sewenang-wenang. Kemudian rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Saat terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka. Malaka tadi kalau sekarang itu di Sumatera bagian itu dekat Aceh itu ya. Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Calvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dari tawanan lainnya. Selanjutnya, perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Bahatullah atau putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut kembali. Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor sampai tahun 1975. Timor itu dulu adalah provinsi di Indonesia yang sekarang menjadi negara Timor Leste ya. Ayo berlatih yuk. Masih tentang peristiwa perlawanan terhadap Portugis ya. Alasan Ternate melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis tadi apa ya? Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Nomor 2, pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan siapa saja? Di Aceh tadi siapa? Sultan Ali Muhayyad, Sultan Alauddin, Sultan Iskandar Muda. Kalau di Ternate tadi Sultan Hairun dan Sultan Bapuo. Hasil perlawanannya gimana? Di Aceh berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis dan menguasai Portugis yang bersekutu dengan Johor. Ternate, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu gitu ya. Dan akhirnya Portugis menguasai dan menetap di Timor. Lanjut yuk. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda.
Portugis dan Belanda ini ya. Ada yang salah ketik, mohon maaf. Ini ada Sultan Hasanuddin dari Makassar ya, di Sulawesi. Terus ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terus ada Patimura dari Maluku. Terus ada siapa ini? Iya. Terus siapa lagi? Pangeran Diponegoro dari Jogja. Terus siapa lagi? Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Terus siapa lagi? Singamangaraja dari Sumatera Utara. Ini adalah pemimpin di daerah yang berusaha melawan terhadap bangsa penjajah. Selanjutnya, perlawanan terhadap penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Walaupun kita selalu berperang melawan penjajah, kok gagal terus? Apa penyebabnya? Salah satunya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri, tidak serentak ya. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Tahukah kalian keragaman sosial budaya di Indonesia itu apa? Ya, budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi. Adapun wujud budaya itu adalah gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Terus apa lagi? Tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Terus apa lagi? Benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Yaitu keragaman sosial budaya Indonesia. Selain itu, selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Ya, hubungannya kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional itu apa? Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau akal pikiran seluruh rakyat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras. Ya. Nah, tahukah kalian faktor yang menyebabkan keragaman bangsa Indonesia itu apa? Indonesia kok beragam, itu penyebabnya apa? Karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang majemuk. Majemuk itu bermacam-macam. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang, ujung Sumatera Utara sampai Merauke, ujung Papua. Ya, banyak suku. Nah, terus apa lagi yang mempengaruhi faktor keturunan di Indonesia? Ras itu warna kulitnya. Warna kulit di Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisik, setiap suku mempunyai perbedaan dari bahasa, ciri fisik dan lainnya. Berdasarkan ciri fisik, masyarakat Indonesia dapat dibagikan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Ada ras Papua, Melanezoid, terus kelompok ras Negroid, kelompok ras Wedoid, kelompok ras Melayu Mongoloid. Nanti kita bahas satu persatu ya. Ras di Indonesia yang pertama, ras Papua Melanezoid. Ini mereka terdapat di Papua, Pulau Aru dan Kepulauan Kai ya. Ada di pulau-pulau sekitar Papua. Mereka ya, ini ciri-cirinya, kulitnya agak gelap, rambutnya keriting, seperti itu ya. Ini namanya kelompok ras Papua Melanezoid. Selanjutnya kelompok ras Negroid. Ini antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka ya, di dekat-dekat dari Sumatera bagian ujung sana, orang Mukopsi di Kepulauan Andaman. Nah, ini ras Negroid ya. Untuk bibirnya dan sebagai rambutnya, warnanya, kulit ya mirip dengan orang-orang di benua Afrika atau orang Negro. Terus kelompok ras Wedoid. Ras Wedoid itu di mana? Orang Sakai di Siak Riau itu di Sumatera ya. Orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi. Orang Pamona di Pulau Mona, Enggano di Pulau Enggano, dan Kepulauan Mentawai. Modelnya seperti itu ya. Terus
Kelompok ras Melayu Mongoloid. Ras Melayu Mongoloid itu dibedakan ada dua golongan. Golongan yang pertama ras Proto Melayu, Melayu tua, suku Batak, Toraja, Dayak itu Melayu tua. Terus ras Melayu Dentro, Melayu muda, suku Jawa, Madura, suku Abdi, suku Banjar ya, kulitnya agak muda gitu ya. Suku Dayak walaupun Melayu tua, kulitnya ya kulitnya cerah begitu dan sebagainya ya. Ras di Indonesia selain di samping ras-ras yang di atas tadi 4 tadi ya, kita juga banyak kedatangan ras-ras yang lain, contohnya keturunan Cina, ras Mongoloid ya, putih gitu ya, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid dan sebagainya. Mereka hidup membaur di Indonesia, campur sudah dengan bangsa Indonesia. Faktor keturunan di Indonesia ya, masih kita lanjutkan. Suku di Indonesia. Masyarakat di Indonesia majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa etnis. Tiap-tiap suku punya bahasa, adat istiadat ya, adat istiadat dari kulinernya sampai bajunya ya. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku, sebagai contoh di Sumatera terdapat suku Aceh, Melayu, Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Nah, perbedaannya yang menyebabkan kita bersuku-suku adalah kondisi geografis turut berdampak dan pada munculnya berbagai ragam mata pencarian. Nah, karena kita berbeda daerah, mata pencarian pekerjaan kita juga macam-macam. Ada yang bekerja di bidang perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan sebagainya. Pengaruh kebudayaan luar, bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Nah, pengaruh asing itu misalnya tadi dari Cina, India, Arab. Mereka membawa budayanya sendiri-sendiri gitu ya. Ayo kita berlatih yuk, ini kalian cari sendiri ya, kalian kerjakan sendiri. Ceritakan kepada guru dan teman-temanmu, tulis nama siapa namamu, tulis di situ ya, tanya temannya suku apa kamu, tulis di sukunya, bahasanya, bahasa daerahnya apa gitu ya, teman sekelas, boleh juga tetangga dan sebagainya. Selamat mencoba ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, materinya masih banyak, kita cepatkan ya. Ayo kita berlatih yuk. Suku-suku di Pulau Sumatera tadi apa ya? Ya, Aceh, Batak, Minang dan sebagainya. Di Kalimantan Dayak, terus di Sulawesi Bugis, Toraja, Maluku, Alifuru, terus Jawa tadi apa? Iya, Betawi, Jawa, Sunda, Pulau Bali, Bali Sasak, Pulau Papua, Dani Asmat dan sebagainya. Selesai, saya cepatkan ya, memang supaya waktunya tidak berlarut-larut. Ini berpantun ya dulu ya. Sambal terasi enak rasanya, dicampur petai dan lalap sayuran. Sayur lalapan. Terima kasih atas perhatiannya, maafkan atas segala kekurangan. Mohon maaf ya, kali ini cepat sekali karena waktunya, durasinya biar tidak terlalu panjang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.